Sosok putih di atas rumah mewah. Malam itu, jam menunjukkan pukul 3.00 dini hari. Udara di luar kamar terasa dingin, dan suasana kos yang begitu sunyi. Nama gue Raka, anak kos biasa yang lagi berjuang di kota besar ini. Malam itu, sebenarnya gue gak bisa tidur. Entah kenapa, perasaan gue gelisah. Kayak ada yang aneh, tapi gak tahu apa. Setelah bolak-balik di kasur, akhirnya gue ngerasa pengen buang air kecil. Tapi masalahnya, kamar mandi di kos gue ada di luar, di ujung lorong. Sebenarnya biasa aja sih, gue sering keluar malam cuma buat ke kamar mandi. Tapi entah kenapa, malam itu hawanya beda. Begitu gue buka pintu kamar, udara dingin langsung nyerang. Angin malam merembus pelan, bawa-bawa tanah, basah sisa hujan sore tadi. Gue melangkah pelan keluar, bawa sendal jepit, dengan mata yang setengah ngantuk. Tapi pas gue sampai di halaman kos, gue refleks mendongak ke atas. Karena ada suara aneh, kayak suara gesekan halus dari arah rumah mewah di samping kosan. Rumah itu dari dulu memang bikin gue penasaran. Megah, besar, tapi selalu gelap dan gak pernah kelihatan ada penghuninya. Padahal dari luar, rumah itu kayak baru dibangun. Halaman bersih, pagar tinggi, catnya putih yang bersinar kalau kena cahaya bulan. Tapi kosong. Dan malam itu gue lihat sesuatu di atapnya. Sebuah bayangan putih, tipis, tinggi, rambutnya panjang banget, sampai melambai pelan kena angin. Dia berdiri di ujung atap rumah mewah itu, natap ke arah gue. Gue gak bisa gerak, badanku kaku. Mata gue terkunci ke sosok itu, sampai akhirnya dia bergerak. Pelan, kepalanya miring ke kiri, lalu ke kanan, seperti sedang mengamati gue. Dan tiba-tiba dia melangkah, tapi bukan berjalan. Bro, dia meluncur perlahan, kayak melayang di udara. Gue langsung lari ke kamar mandi, kunci pintu, nafas ngos-ngosan. Di dalam, gue cuma bisa diam, dengar suara jantung gue sendiri. Tapi dari luar kamar mandi, gue dengar langkah pelan, kayak ada yang jalan nyari sesuatu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mandi gue. Gue tahan napas, benar-benar diam. Dari celah bawah pintu, gue lihat bayangan kaki putih pucat, gak jentuh tanah, dan rambut jatuh menjuntai ke lantai. Kayak dia nunduk, ngintip dari atas daun pintu. Gue udah gak tahan, akhirnya gue baca doa pelan. Dan entah kenapa, tiba-tiba semuanya hening. Langkah itu hilang. Gue buka pintu dan sosok itu gak ada. Gue langsung lari balik ke kamar.
pintu selimutan. Tapi begitu gue rebahan, gue sadar sesuatu. Dari jendela kamar yang setengah terbuka, gue lihat bayangan putih itu lagi. Sekarang dia berdiri di atas genteng kosan gue. Matanya hitam legam, mukanya pucat, dan dia menatap ke arah gue. Gue cuma bisa merem rapat, baca doa, terus sampai akhirnya ketiduran. Keesokan paginya, gue cerita ke anak kos-kos yang lain. Tapi ternyata bukan cuma gue yang ngelihat. Dan yang bikin bulu kuduk gue merinding adalah salah satu warga sekitar bilang kalau rumah Mawah itu udah lama kosong. Dan sampai hari ini, setiap gue keluar malam cuma buat buang air kecil, gue selalu pastiin gak menatap ke atas lagi. Karena gue tahu, kadang sesuatu yang kita lihat gak mau kita